Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang dampak krisis iman anak pada pernikahan orang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang anak kita itu bisa menolak iman yang kita tanamkan sejak kecil, iman Kristen ini tentunya. Ini bisa berdampak pada pernikahan kita sebagai orang tuanya, Pak Paul. Jadi nggak bisa kita hindari ya, sewaktu anak kita itu memutuskan untuk meninggalkan imannya pada Kristus, kehidupan kita itu tuh akan berubah. Kepedihan akan menjadi bagian hidup kita sepanjang masa pengembaraannya. Ya, kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan marah. Nah, tidak jarang akhirnya krisis iman anak menimbulkan krisis pada pernikahan kita pula. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat dampak krisis iman anak pada pernikahan kita sebagai orang tuanya dan langkah apa saja yang mesti kita ambil untuk mencegahnya. Kalau tidak dicegah itu Pak Boyan, itu kan yang rusak bukan hanya anaknya tetapi juga pernikahan kita gitu. Hubungan kita sebagai suami istri itu Pak Boyan. Betul Pak Gunawan. Jadi memang kita harus menyadari bahwa kalau pernikahan kita itu kuat, kita waktu mengalami krisis, kita akan mengalami goncangan. Nggak bisa enggak. Sekuat apapun, waktu kita mengalami krisis, kita akan mengalami goncangan. Tapi kalau pernikahan kita kurang kuat, terus mengalami krisis, kita bukan mengalami goncangan, tapi kita akan terjungkal. Alias kita akan nanti itu mengalami problem yang berat dalam pernikahan kita. Jadi memang seberapa berat dampaknya krisis iman anak pada pernikahan kita orang tua bergantung pada kondisi pernikahan kita itu sendiri. Iya, dampak yang paling sering dirasakan oleh pasangan suami istri yang anaknya meninggalkan iman Kristen itu apa Pak? Oke, ada beberapa. Pertama, pada umumnya ya, reaksi awal kita suatu anak meninggalkan imannya adalah kaget, campur marah, dan kecewa. Dalam kondisi marah dan kecewa, kita menyalahkan satu sama lain. Kita menuduh pasangan sebagai penyebab munculnya krisis iman pada anak. Mungkin ya kita beranggapan, kalau saja pasangan lebih memberi perhatian pada kerohanian anak, maka anak tidak akan meninggalkan imannya pada Kristus. Atau kita menyalahkan pasangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerohanian anak, sebab selama ini tugas membesarkan anak jatuh pada pundak pasangan. Nah, sudah tentu reaksi ini belum tentu sepenuhnya salah, karena ya mungkin saja pasangan memang berandil besar pada krisis iman anak. Sungguh pun demikian, adalah jauh lebih baik bila kita menilik diri sendiri dan mengakui tanggung jawab kita dalam keputusan anak meninggalkan imannya pada Kristus. Mungkin ya, hubungan kita sebagai suami istri tidak begitu baik sehingga anak merasa kecewa. Nah, dalam kekecewaan, dia memutuskan meninggalkan imannya. Keputusan yang sebetulnya lebih merupakan ungkapan protesnya terhadap hubungan kita yang buruk sebagai suami istri. Nah, tapi ya kita juga masih terbuka terhadap kemungkinan bahwa keputusan anak untuk tidak menjadi pengikut Kristus tidak berhubungan dengan kita orang tuanya. Ada kalanya anak dipengaruhi oleh lingkungan yang membuatnya terseret dan jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam kondisi dia jatuh, dia menjauh dari Tuhan, atau dia meninggalkan iman karena keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalnya, dia tidak dapat menerima ajaran Alkitab. Nah, singkat kata, belum tentu keputusannya meninggalkan iman terkait dengan kita. Jadi, jangan ya sekali lagi tergesa-gesa menyalahkan
pasangan. Sebaiknya kita ya lihat diri masing-masing dan udah bersatu untuk menghadapi masalah ini. Ya, yang sering dijumpai juga bukan saling menyalahkan, tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Yang mengatakan ini gara-gara saya yang bekerja terlalu sibuk dan sebagainya sehingga anak saya begini, atau saya yang terlalu membolehkan segala sesuatu pada anak sehingga seperti ini. Jadi mereka menyalahkan dirinya sendiri, Pak Paul. Kadang-kadang itu yang kita lakukan ya Pak Gunawan, sebab ya kita merasa bertanggung jawab. Nah, saya tadi makanya sudah bicara bahwa belum tentu ya kita ini bebas, nggak ada tanggung jawab sama sekali, belum tentu. Jadi kita mesti memang introspeksi. Tapi ya kalau kita udah introspeksi, kita lihatlah dengan jelas seberapa besar andil kita, ya kita akui. Tapi kalau memang ya kita sudah lihat dengan hati terbuka, sebetulnya tidak ada andil kita, ini keputusan murni ada di tangan anak kita, ya udah kita terima. Mungkin karena saya ini hamba Tuhan, jadi saya juga cenderung memang menyalahkan diri. Saya nggak mau melepaskan tanggung jawab saya. Waktu anak saya meninggalkan Tuhan, nggak bisa enggak, memang saya juga bertanya apakah saya berandil dalam keputusannya itu. Nah, waktu anak saya yang satunya lagi memang nggak sampai meninggalkan Tuhan, tapi mengalami krisis iman. Nah, saya juga hampir memutuskan waktu itu untuk tidak lagi melayani Tuhan, karena saya nggak mau menjadi batu sandungan. Nah, anak saya lah yang memang mati-matian berkata, "Papa jangan mundur dari pelayanan, sebab keputusan saya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Papa, tapi dengan saya sendiri. Saya yang mempunyai banyak pertanyaan yang saya belum bisa temukan jawabannya. Jadi ya saya memang nggak bisa percaya, bukan karena apa-apa, tapi karena memang saya belum menemukan jawabannya." Ya, tapi yang penting di sini dituntut kekompakan antara pasangan suami istri itu, Pak Paul, menghadapi masalah ini gitu. Betul. Jadi jangan sampai ya kita menambahkan masalah dengan ya menyalahkan satu sama lain. Ya kalau kita memang melihat pasangan kita berandil lah, ya udah katakan sekali aja cukup dah bahwa anak ini meninggalkan iman, ya sedikit banyak ada ya andil kita atau andil kamu gitu. Udah begitu ya udah, jangan terus menerus. Sebab kalau kita terus menyalahkan pasangan, ya ini tambah merusakkan relasi kita, dan ini justru berdampak buruk pada anak. Iya. Lalu yang kedua apa Pak Paul? Yang akibat buruk dalam pernikahan orang tuanya? Kedua, keputusan anak meninggalkan iman pada Kristus juga dapat berakibat buruk pada pernikahan, sebab cara kita menghadapi krisis iman anak bisa jadi sangat berbeda. Mungkin ya kita ini pribadi lebih memilih untuk membiarkan anak menemukan jalannya, sedang pasangan berkeyakinan bahwa kita harus lebih berperan aktif membawanya kembali kepada Kristus. Atau kita memilih untuk bercerita kepada pihak lain seperti teman di gereja atau sanak saudara, namun pasangan memilih untuk menyimpan masalah ini sendiri. Nah, tidak bisa tidak, perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik. Nah, jadi sebaiknya kita saling memahami dan menerima perbedaan sebagai perbedaan, bukan tanda ketidakpedulian atau lainnya. Izinkan pasangan untuk berbeda. Jangan memaksanya untuk mengadopsi gaya kita menghadapi masalah. Sebaliknya, capailah titik temu dan bersatulah dalam titik temu itu. Misalnya, kita dapat berdoa bersama setiap malam untuk anak kita. Nah, jadi ini kesimpulannya ya, kita mungkin berbeda dalam cara dan pendekatan, tetapi tujuan kita sama, anak kembali kepada Kristus. Ya, ada perbedaan itu yang bukan hanya sekedar mau cerita atau tidak mau cerita, Bapak ya. Tetapi dalam menghadapi anak itu, ada tiap orang tua, misalnya ayah itu langsung mengusir anak ini. Tetapi si ibu itu biasanya yang lebih menyayangi itu mencoba mempertahankan si anak ini. Dan ini bagaimana, Pak? Jadi ini adalah ya bagian dari perbedaan cara menghadapi krisis.
Nah, ada yang memang menghadapi krisisnya itu dengan cara kekerasan, dengan cara memaksakan, dengan cara menghilangkan. Tapi ada yang menghadapi krisis dengan cara, ya udah, kita hidup dengan krisis itu, ya coba untuk bersabar, gunakan cara-cara yang lebih lembut, gunakan misalkan kompromi dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini nih muncul sewaktu anak meninggalkan imannya, nggak bisa enggak, sebab ini adalah krisis. Nah, akhirnya mudah sekali kita konflik dengan pasangan gara-gara ini. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah kita langsung mengaitkan tindakan pasangan sebagai wujud nggak peduli sama anak, nggak sayang sama anak. Nah, ini yang mesti kita ini coba jaga ya, jangan sampai kita ini menuduh pasangan seperti itu. Kamu itu nggak sayang sama anak, makanya kamu mengusir anak. Kamu memang dari dulu nggak dekat sama anak, nggak peduli sama anak. Nah, itu jangan kita katakan. Misalkan pasangan kita berkata, saya mau minta dia keluar dari rumah. Nah, kita bisa berkata, saya tahu kamu sebetulnya sayang kepada dia. Kamu sebetulnya ini terluka. Dia itu meninggalkan imannya dengan cara seperti itu. Saya ngerti ya, tapi saya ngerti ya, kamu sebetulnya sayang kepada dia. Nah, bisa nggak? Ya, karena kamu sayang sama dia, saya juga sayang sama dia. Yuk, kita nggak buru-buru. So, kalau kita sudah ambil keputusan sejauh itu, nanti susah untuk bisa memutar jarum jam. Kalaupun dia sudah bertobat atau apa, mungkin sekali dia sakit hati sama kita. Ya, mungkin sekali nggak mau lagi menjalin relasi dengan kita, walaupun dia mungkin mau berrelasi kembali dengan Tuhan. Apakah itu yang kamu inginkan? Kalau nanti dia kembali kepada Tuhan, dia nggak mau kembali kepada kita. Nah, bukankah engkau juga nggak mau itu terjadi? Nah, kalau enggak mau itu terjadi, oke, kita tunggu ya, jangan cepat-cepat mengusir anak kita keluar dari rumah. Tapi memang biasanya ada yang tetap diusir karena si suami ini juga punya harga diri gitu Pak. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu, dia tetap akan melakukan pengusiran itu. Si ibu ini tetap menjalin relasi dengan anak itu secara sembunyi-sembunyi tentunya. Nah, memang kalau hampir terjadi seperti itu, ekstrim sekali, dan suami istri nggak bisa bersatu, memang akan biasanya yang nantinya menimbulkan sakit hati. Si suami sakit hati karena merasa kok istrinya kok nggak mendukung dia. Si istri juga sakit hati, kenapa kok anak yang dikasihnya dilukai seperti itu. Memang nggak gampang. Saya juga nggak berkata bahwa tindakan meminta anak keluar dari rumah selalu salah. Yang saya memang tekankan adalah dalam hal ini caranya. Saya pernah meminta anak saya waktu dia keluar dari iman, hidup di luar Tuhan dengan cara-cara yang memang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akhirnya bicara sama dia bahwa nggak bisa kita tinggal serumah dengan gaya hidup kamu yang begitu berbeda dengan gaya hidup kami. Jadi saya bilang, nah, karena kami dua-dua numpang di rumah, saya menumpang di rumah mertua saya, jadi saya bilang ini bukan rumah saya juga, tapi ya kita nanti yang ngomong sama orang tua, sama maksudnya mertua saya, siapa yang dia mau tampung. Kalau misalnya dia mau tampung kamu, ya udah kami akan keluar. Jadi kami enggak mengusir dia, tapi kami hanya mengatakan bahwa kami tidak bisa hidup dengan kamu, dengan gaya hidup kamu yang seperti ini. Jadi salah satu memang akan harus keluar. Nah, jadi memang kami juga siap untuk keluar rumah. Kalau misalnya mertua saya bilang, ya kami mau cucu aja yang tinggal di sini, kamu yang keluar, kami akan keluar, konsekuen itu. Tapi memang dalam hal ini, istri saya sehati dengan saya, karena memang melihat ya susah dengan gaya hidup yang begitu berbeda. Kami juga nggak bisa terima, dan daripada nantinya ribut terus, dan ini tambah merusak relasi kami, lebih baik pisah. Dan ya dalam anugerah Tuhan, ya waktu kami berpisah, ya justru memang hubungan kami lebih mendingan, karena ketemu ya hanya untuk ngomong-ngomong, makan bersama, jadi nggak harus melihat, jadinya memang lebih mudah untuk kami berrelasi dengan dia pada masa-masa dia menghilang dari Tuhan. Ya, jadi
dalam hal ini keputusan si suami itu untuk mengusir anaknya ini juga bisa dibenarkan gitu Pak Pol ya. Memang tapi saya memang agak hati-hati dengan kata mengusir, karena mengusir itu tuh memang kasar ya. Ya, dalam kasus kami itu kami enggak mengusirnya, kami hanya berkata kita nggak bisa ya tinggal serumah lagi, dan karena kebetulan dua-duanya ini tinggal di rumah orang tua istri saya, jadi ya memang kami pun siap untuk meninggalkan rumah itu. Ya, tetapi kalau itu tinggal di rumah kita sebagai orang tua dan itu menjadi rumah kita, itu kan sama dengan mengusir Pak. Nah, caranya memang dengan lembut, yang ngomong baik-baik. Saya itu tuh enggak menggunakan kata mengusir, kamu harus pergi dari sini. Saya enggak memaki dia, sama sekali tidak. Saya ngomong seperti ini nih. Jadi saya ngomong dengan Pak Gunawan sekarang ini, saya berkata, saya rasa kita nggak bisa tinggal di rumah. Ya, gaya hidup kita udah terlalu berbeda. Dan saya sama istri saya sama mama, saya bilang sulit untuk melihat kamu hidup seperti ini. Jadi saya kira daripada kita nanti konflik, lebih baik memang kita berpisah. Ya memang ya kita jadinya harus siap dah menghadapi hal-hal seperti ini, karena memang nggak selalu mudah dan indah. Iya. Hal yang ketiga apa Pak yang seringkali terjadi dalam hubungan pernikahan ini? Ketiga, di dalam perbedaannya tidak jarang kita pun merasa sendirian dan tidak mendapatkan dukungan dari pasangan. Seakan-akan kita harus berjuang dan bersedih hati sendirian. Nah, seringkali kesendirian ini membuat kita makin jauh dari satu sama lain. Akhirnya relasi kita makin kering dan hambar berhubung tidak adanya keintiman di antara kita. Nah, sudah tentu kehambaran dan menipisnya keintiman membuka kemungkinan munculnya masalah-masalah lain. Misalkan kita menjadi lebih tidak sabar terhadap pasangan, atau kita mulai mencari pengertian dan keintiman dari pihak lain. Mungkin benar bahwa kita sendirian menghadapi krisis iman anak karena pasangan bukanlah orang yang memperhatikan apalagi mementingkan hal rohani. Sudah tentu jika itu yang terjadi, kita harus berjuang sendirian. Namun acap kali masalahnya bukan itu. Sesungguhnya pasangan memperhatikan kerohanian anak dan bersedih, tapi dia tidak terbiasa menyuarakan kesedihannya secara terbuka. Ia lebih nyaman melewati kesedihan dan kekecewaannya sendirian, di dalam hatinya, bukan di luar hatinya. Itu sebab pada masa yang genting ini kita menjalin komunikasi agar pasangan mengerti isi hati kita dan tidak timbul kesalahpahaman. Dan kita juga dapat terbuka kepadanya ya dengan kebutuhan kita, bahwa kita merasa sepi dan hambar, merasa ditinggalkan dan disendirikan. Katakan bahwa kita mengerti dia pun menderita dan memerlukan waktu untuk pulih. Namun, ajaklah dia untuk menjalaninya bersama-sama. Ingatkan bahwa untuk memenangkan iman anak, kita harus bersatu padu, bukan bercerai-berai. Makin kita terbelah, makin kita lemah, dan makin anak menjauh dari Tuhan. Iya. Kalau timbul masalah-masalah lain, Pak Pol ya, karena gambaran itu, masalah-masalah yang sering kali muncul apa? Misalkan akhirnya memang kita ini nih kehilangan kasih Pak Gunawan, itu yang paling serius ya, karena akhirnya kita merasa sendirian, pasangan juga sendirian, nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi keintiman. Nah, lama-lama kasih itu hilang, atau karena kasih itu hilang, kita makin hambar, kita makin mudah marah, makin gak sabar, makin sering konflik. Nah, konflik makin merusakkan relasi kita. Nah, yang juga berbahaya adalah dalam kondisi seperti ini, kita rawan terhadap orang yang terlibat dalam hidup kita, yang mau mengerti kita, yang sependapat dengan kita. Nah, akhirnya kita lebih mencari dia untuk bicara. Nah, kalau dia memang lawan jenis kita, lama-lama kita terlibat dengan dia secara romantis. Jadi ya ini bahaya-bahaya yang mesti kita waspadai.
Dan terutama juga menggoncangkan iman kita gitu Pak Balya, sebagai orang tua ini. Kadang-kadang kita tidak seteguh pasangan kita, lalu kita lebih dahulu yang mulai goncang imannya. Bisa Pak Gunawan, karena bisa jadi ya kita kecewa sama Tuhan. Kenapa saya sudah melayani Tuhan seperti ini, saya sudah memberikan segenap hidup saya untuk Tuhan, kok Tuhan izinkan hal ini terjadi, anak kami kok bisa begitu berbalik, nggak mau lagi percaya dan hidup seperti ini. Kita bisa ya akhirnya tawar dan mungkin pahit kepada Tuhan. Kita akhirnya merasa bukan saja jauh dari pasangan, tapi juga jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita misalkan ya memang secara sengaja menjauh dari kelompok teman-teman seiman. Nah, jadi mungkin kita dikucilkan dan mungkin kita sendirian, ya mungkin hubungan kita dengan pasangan kita memburuk. Ya, menjauhnya kita dengan kelompok-kelompok yang seiman dengan kita, itu kadang-kadang juga ada kekhawatiran gitu, bahwa mereka itu selalu mau tahu atau selalu menanyakan hal itu gitu loh. Jadi lebih baik ya menjauh lah dari kelompok ini. Betul, karena ya ada yang memang nyaman cerita, ada yang nggak nyaman tadi yang kita udah bahas. Jadi ada orang yang akan cerita sama teman-temannya, minta didoakan, tapi ada yang kamu nggak usah ngomong sama siapa-siapa, ini pergumulan kita. Tapi justru ya pasangannya butuh dukungan dari orang lain. Jadi ini juga bisa menimbulkan masalah. Iya. Apakah masih ada hal yang lain Pak yang mengganggu hubungan kita dengan pasangan kita? Yang keempat dan terakhir, krisis iman pada anak dapat pula mempengaruhi relasi pernikahan kita. Dalam hal pelayanan, kadang ya kita harus mengurangi atau membatasi pelayanan pada masa anak dalam tanda kutip menghilang. Jika itu yang mesti kita lakukan, tidak bisa tidak, hidup kita akan mengalami perubahan yang drastis. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, yang telah menjadi bukan saja pengisi waktu, tapi juga identitas diri kita, sekarang tiada lagi. Seringkali perubahan ini menimbulkan tekanan yang besar pada pernikahan. Jadi bayangkan kalau misalnya nih kita terbiasa sibuk dalam pelayanan 4-5 hari seminggu, malam-malam kita nggak ada di rumah, dan akhirnya setelah anak meninggalkan Tuhan kita disadarkan ya ini salah satu penyebabnya, kita memang ya terlalu sibuk di luar, jarang di rumah, akhirnya anak-anak terbengkalai, kerohanian mereka tak terperhatikan oleh kita. Nah, sebagai konsekuensi untuk memenangkan anak, kita memutuskan udah kita jangan lagi melayani seperti itu, kita batasi dah, sementara ini kita hanya berbakti hari Minggu, setelah itu udah kita nggak terlibat. Jadi kita beritahukan semua kelompok, kita nggak lagi jadi pengurus, kita berhenti. Nah, perubahan ini nih nggak segampang itu ternyata Pak Gunawan, sebab tiba-tiba tuh kita setiap malam di rumah sekarang. Tadinya repot di luar, sekarang tiba-tiba di rumah nggak ada apa-apa, nungguin anak, kadang-kadang dia pergi, dia pulang jam berapa kita nggak tahu. Nah, kita hanya berduaan. Nah, kalau nggak hati-hati, kita frustrasi, kita melampiaskannya pada pasangan. Apalagi kalau kita udah terlalu lama sibuk di luar dulu, sehingga perlu penyesuaian lagi. Nah, ini nih bisa memang menimbulkan stres pada pernikahan. Tapi juga sebagai pasangannya ya Pak Wali, yang tadinya biasa ditinggal, lalu ada pasangannya nih yang sekarang di rumah, itu pun bisa menimbulkan persoalan. Dia merasa tidak enak juga gitu Pak Wali. Betul. Ya, kalanya ya dia yang di rumah, pasangannya dulu itu sering di luar, justru merasa lebih lega karena dulu nggak sering tengkar karena pasangannya nggak ada di rumah. Sekarang di rumah setiap malam, jadi akhirnya perlu penyesuaian. Jadi betul ya, kadang-kadang ya karena harus membatasi pelayanan, harus mengubah gaya hidup dan kegiatan sehari-hari, ini menimbulkan stres dalam pernikahan. Iya, juga anak-anak itu. Anak-anak yang tadi terbiasa ditinggal lalu sekarang ditungguin, itu juga merasa tidak enak, tidak nyaman sama mereka. Bisa, betul. Hingga mereka merasa, aduh kok sekarang dikit-dikit ditanyain, diganggu. Jadi akhirnya mereka juga sama kita konflik.
Jadi ya sekali lagi memang nggak mudah ini. Jadi apakah sebaiknya tidak perlu mengurangi kegiatan di dalam pelayanan itu Pak, supaya masalah ini nanti bisa selesai juga? Saya kira tetap ada baiknya kita membatasi, sebab anak yang menghilang itu perlu melihat bahwa gara-gara keputusannya itu kehidupan kita memang kita korbankan, kita batasi karena kita memang mau memenangkan dia. Jadi anak yang menghilang itu juga perlu melihat bahwa kita berusaha memenangkannya kembali. Ya. Pak Paul, di dalam kitab suci itu kan Tuhan Yesus itu pernah menceritakan tentang perumpamaan anak bungsu yang meninggalkan rumahnya itu Pak Paul. Ini ada kaitannya dengan imannya apa enggak? Itu dicatat di Lukas 15 ya. Memang kisah itu tuh tidak memberikan kepada kita jendela untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga si anak, enggak ya. Namun dari kenyataan bahwa si ayah menanti-nantikan kepulangan anaknya, kita dapat menyimpulkan bahwa si ayah tidak pernah berhenti berharap. Nah, jadi inilah yang kita mau pegang ya. Jadi kita tahu semua cara kita paling benar, dan akhirnya ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dampak krisis iman anak pada pernikahan orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Simanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-sarannya dari studio